tagline dari Bapak Aing dalam pandangan saya ya, karena rakyat Jawa Barat mencari harapan seorang sosok Bapak untuk bisa memimpin dan membina, ya, membimbing masyarakat Jabar menjadi masyarakat yang luar biasa, istimewa sesuai dengan tagline-nya KDM seperti itu. Era digital ini wajib, Mas. Maka KDM ini pintar menggunakan momentum dalam memaksimalkan era digital. Apa yang dilakukan oleh KDM sebagai gubernur saya secara pribadi Jawa Barat, ya, ini pasti menuai pro dan kontra di masyarakat. Jadi bagi saya pandangan secara pribadi, apapun pro kontra itu sudah hal yang lumrah dan keniscayaan saat kita menjadi manusia. Harapan saya nih, apa yang dilakukan oleh KDM menjadi contoh untuk semua pemimpin daerah. Mungkin orang tuanya siswa ini tidak mampu, Mas, untuk bisa menangani anaknya di era dan pergaulan yang luar biasa ini. Kita nggak boleh lah sekali lagi menyalahkan siapapun. Tapi upaya KDM adalah membantu ini. Saya berharap KDM, ya, saya punya keyakinan KDM itu sangat terbuka dengan semua inovasi, ya, dalam penanganan sampah. Jangan pernah disepelekan oleh penataan kota di seluruh Jawa Barat. Ini kan juga cara KDM bagaimana membuat terobosan penanganan anak-anak yang remaja, ya, remaja anak, siswa-siswa kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sedikit nakal. Satu, kalau kita lihat di media, ya, apa yang dilakukan oleh KDM ini sudah pernah dilakukan oleh negara-negara di luar kita. Salah satunya di China, di Korea, ya. Jadi bagi anak-anak yang nakal itu dilaporkan oleh orang tuanya kepada pemerintah setempat. Mungkin pemerintah daerah lah kalau kita, ya, karena cakupannya lebih cepat. Untuk apa? Untuk ditangani secara langsung oleh program pemerintah daerah dalam pembinaan anak-anak siswa. Ini saya pikir hal yang baik yang saya bilang tadi, sesuatu yang baik itu bisa diadopsi oleh kita di negara kita, ya kan? Ya, tinggal disesuaikan dengan adjustment. Apa? Penyesuaian di wilayah atau di negara masing-masing orang, kan begitu, ya? Nah, apa yang dilakukan KDM? Saya pikir dia mengambil contoh-contoh itu di luar, ya, akhirnya diadopsi oleh KDM, lalu hal itu disampaikan oleh stakeholder, karena ini kan nggak boleh, Mas. Pemimpin daerah pun tidak boleh sewenang-wenang otoriter, harus menyampaikan kepada stakeholder terkait, ya kan? Kepada siapa? Kepada SKPD, mereka harus bicarakan itu sebagai program kerja provinsi, misalkan yang dilakukan oleh kabupaten kota ke depan. Toh buktinya bukti dikatakan nakal anak-anak siswa kita itu kan di asesmen juga. Kan ada klasifikasinya, apa? Yang tawuran, yang merokok, apalagi tuh? Yang mabok, narkotik itu tuh, ya kan? Ini kan banyak, Mas, fenomena. Coba kita lihat di jalan-jalan. Mungkin orang tuanya siswa ini tidak mampu, Mas, untuk bisa menangani anaknya di era dan pergaulan yang luar biasa ini. Kita nggak boleh lah sekali lagi menyalahkan siapapun. Tapi upaya KDM adalah membantu ini, ya, di asesmen nih, klasifikasi yang nakal, tanda kutip, anak-anak siswa kita ini, remaja-remaja anak sekolah kita ini, yang akhirnya dilakukan oleh siapa? Pilot project-nya Bupati Purwakarta, ya, akhirnya dimasukkanlah kerjasama dengan TNI, gitu kan, Tentara Nasional Indonesia kita yang kita banggakan juga. Tentunya diberikanlah beberapa materi pendidikan yang tidak merubah pendidikan nasional kita. Itu kan disesuaikan. Makanya saya bilang, ini tidak boleh satu pihak. Ini pasti stakeholder. Maka sesuai dengan tahun ajarannya. Jadi mereka juga sekolah di sana, tapi belajarnya di barak, bahasanya begitu, di asrama atau di komplek militer TNI kita di wilayah masing-masing dengan materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nggak ada yang sistemnya bully-bulian, ya, atau mohon maaf nih, kita jauhkanlah dari kejadian-kejadian mungkin di sekolah-sekolah khusus, ya, yang sifatnya boarding gitu, ya, ada bully, akhirnya banyak ada perkara akhirnya pidana gitu kan. Saya punya keyakinan ini tidak. Justru ini harus kita lihat sebagai pilot project. Kalau 2-3 bulan ke depan bahkan sampai 1 semester ini berlaku dan anak-anak siswa kita ini bisa berubah, Mas, dari 4 asesmen atau 4 klasifikasi yang mereka asesmen untuk dimasukkan dalam pendidikan itu, pembinaan itu, dan ternyata hasilnya baik, Mas. Ini saya punya keyakinan menjadi contoh bagi pusat.
Kan kita bisa langsung menanyakan kepada orang tua siswanya, kita bisa menanyakan kepada siswanya yang dilakukan pembinaan. Ya, yang merokok akhirnya tidak merokok, yang doyan tawuran dikasih tempat untuk bisa mengekspresikan diri. Kita kan pernah ABG, Mas. Kita kan pernah remaja juga, ya. Jati diri kita nih mencari sepenuhnya, bahkan yang dilarang tuh malah dicoba. Ini kan harus ada ruang, ya, untuk diberikan. Makanya undang-undang kita untuk ABH, anak berkebutuhan hukum, ini berbeda penanganannya. Ini yang harus kita pahami. Jadi negara pun berbeda menangani anak-anak kita ini. Yang kategori anak ya, di bawah 18 tahun seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh KDM, menurut saya, berikan waktu yang cukup untuk kita bisa membuktikan pilot project program pembinaan anak-anak siswa kita yang punya klasifikasi nakal tadi, ya, narkoba, narkotik, tawuran, merokok, dan sebagainya. Atau mungkin, mohon maaf nih, sampai melakukan tanda kutip tindakan pidana kepada orang tuanya. Ini banyak terjadi, yang membangkang, ya, yang mungkin istilah masyarakat kita dalam adat budaya durhaka kepada orang tuanya gitu ya, kaburlah atau apa, melawan gitu ya. Nah ini bisa menjadi pilot project yang menurut saya berikan waktu yang cukup bagi kita masyarakat Jabar atas program yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta atas tentunya instruksi dan penelaahan lebih baik, lebih lanjut oleh Gubernur Jawa Barat KDM seperti itu. Ya, terakhir. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi melihat letak geografis Jawa Barat ini adalah daerah penyanggah ibu kota kita saat ini masih DKI Jakarta, kan gitu ya. Meskipun udah ada undang-undangnya kalau salah ya, DKJ ya. Jadi Jakarta sudah tidak lagi ibu kota, kita akan pindah ke ibu kota Nusantara, IKN di Kalimantan. Nah, selama masih berjalan, maka saya sangat melihat letak geografis Jawa Barat ini itu sangat strategis, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, budaya, politik, bahkan jumlah penduduk yang masif, ya, termasuk penduduk yang sangat besar di wilayah Indonesia, salah satunya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kan begitu. Maka seharusnya ke depan bagaimana visioner, visi dari KDM dalam memajukan yang katanya dalam tagline-nya Jawa Barat istimewa. Istimewa ini kan spesial, Mas. Tandanya apa? Ada hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh daerah lain, tetapi hanya ada di Jawa Barat. Maka sudah kita akan buktikan nanti ke depan 5 tahun, apa yang akan dipastikan oleh KDM. Contoh, 5 tahun tidak lagi jalan berlubang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Tidak ada lagi penanganan sampah yang asal-asalan. Ya, contoh, Mas, maksud saya. Ya, kemudian apa? Pasar secara pelaksanaannya tertib manajemen. Oknum-oknum dilibas di pemerintahan daerah. Sekali lagi nih, ya, pengalaman kami, saya oknum daerah ini banyak, Mas. Ya, tentunya nanti ada kaitan dengan aparatur hukum. Ya, kalau memang konteksnya tidak pidana. Tetapi dapat banyak pembiaran-pembiaran oleh oknum, ya, untuk keuntungan dirinya sendiri, ternyata itu merugikan masyarakat banyak. Ya, ini juga salah satunya yang harus dikedepankan oleh KDM. Apalagi, Mas, penataan kota. Kalau kota kita Jawa Barat ini bersih, tidak ada sampah yang berserakan, Mas, penanganan canggih, modern seperti mungkin di luar negeri, ya, bahkan ada di daerah Jawa Timur ya, kalau tidak salah. Saya mohon maaf, Banyuwangi ya, kalau nggak salah. Mohon maaf ya, Ralat ya, kalau tidak salah. Itu termasuk daerah daerah yang mumpuni dalam penanganan sampah. Nah, ini saya berharap KDM, ya, saya punya keyakinan KDM itu sangat terbuka dengan semua inovasi, ya, dalam penanganan sampah. Jangan pernah disepelekan oleh penataan kota di seluruh Jawa Barat. Ya, bagaimana 5 tahun ke depan KDM bisa menghasilkan sistem penataan sampah yang modern. Ini bisa menghasilkan uang loh, Mas. Ini bisa menjadi PAD. Kalau memang visioner seorang pemimpin. Dan itu memang kembali kepada anggaran. Ya, penataan kota itu nggak bisa dengan perintah saja. Dipastikan tidak ada lagi sampah di seluruh wilayah kota di Jawa Barat. Tidak ada lagi macet misalkan. Tidak ada lagi banjir. Ya, betul-betul gitu loh. Penanganan sosial budaya, guyub, ya, akur, toleransi, berdamai,
itu betul-betul diberikan pakem yang jelas oleh KDM misalkan. Jawa Barat ini bukan hanya suku Sunda saja, Mas. Jawa Barat ini hampir dimiliki oleh semua suku-suku di Indonesia karena untuk mencari kehidupan, alam yang indah. Jangan sampai alam di Jawa Barat rusak selama 5 tahun ke depan. Nah, ini banyak sekali PR-nya tentunya oleh KDM untuk bagaimana beliau bisa menunaikan janji-janji politik ya sesuai dengan anggaran dan prioritasnya, dan kita dukung. Tentunya 5 tahun ini punya tahapan ya. Kalau memang baik hasilnya, saya tidak meragukan ya, periode kedua KDM akan menang mutlak ya bila mana pilkada berikutnya dilakukan dan beliau mencalonkan diri ke depan lagi untuk periode kedua sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan juga hasil karya nyata yang didapatkan oleh masyarakat Purwakarta ya. Kemudian beliau pun sudah pernah di anggota Dewan DPRI Pusat, tentunya mengenai tugas fungsi pokok sebagai legislatif dalam ketatanegaraan ya. Ini sudah mumpuni, sudah cukup referensi KDM untuk mendapatkan ya literasi yang pas, yang tepat untuk bisa memimpin setelahnya. Yang akhirnya dengan pengalaman ini, KDM ini akhirnya maju dalam pilkada Gubernur Jawa Barat. Ini kan tidak sekonyong-konyongnya gitu ya, KDM bisa diterima oleh masyarakat Jabar yang akhirnya terpilih ya saat pilkada Gubernur Jawa Barat. Maka semua apa yang disampaikan dalam kampanyenya, janji-janji politiknya, ini betul-betul terjadi ya. KDM ini fenomenal alternatif dalam memimpin daerah, Mas. Karena daerah itu ya, jangkauan pusat itu tidak bisa langsung semuanya sampai ke daerah. Tentunya dibutuhkan ya dalam ketatanegaraan kita, hukum tata negara kita, hukum administrasi negara kita, itu memang mengatur pusat itu punya kewenangan, daerah pun punya kewenangan. Kita ini asas desentralisasi, tidak lagi asas sentralisasi ya dalam konteks hukum tata negara. Kenapa? Karena hasil reformasi. Maka apa? Dibutuhkan ya pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul memahami agar bisa ada perbaikan di daerahnya. Dengan konteks KDM kemarin, apa sih yang difokuskan oleh KDM? Salah satunya kan sarana prasarana, Mas. Ya, kendala banjir, pemukiman kumuh, ya, pelanggaran lingkungan hidup, kan gitu ya. Pendidikan, sosial kemasyarakatan dan budaya, gitu kan? Kerukunan umat beragama, ya kan? Seperti itu beberapa poin-poin utama yang memang KDM itu menyampaikan dalam janji politik. Kalau kita lihat sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh KDM dalam masa periode mungkin 100 hari, betul nggak ya? Saya juga nih belum hitung total ya, tapi kan ini baru. Dan saya lihat kejadian bencana banjir di Bekasi, dan tentunya bencana banjir ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Coba Mas, kita sedikit compare, banding ya, perbandingan penanganan yang dilakukan oleh pemimpin daerah dengan pemimpin daerah yang dilakukan oleh KDM. Gitu loh. Karena ketika kita mengambil dasar soal bersahabat dengan lingkungan, kita dapat memetakan di mana titik utama kesalahannya. Salah satunya apa? Aliran sungai yang nggak sesuai dengan peruntukannya. Karena apa? Karena banyak bangunan-bangunan di dalamnya. Ini kan terjadi puluhan tahun, Mas, kalau menurut saya. Bahkan belasan tahun sampai puluhan tahun. Dan ini bukan hanya salah pemerintah. Ada oknum-oknum pembiaran pun dari masyarakat, ya, yang seharusnya ini adalah DAS, daerah aliran sungai. Ini sudah ada undang-undang, jelas sekali undang-undang lingkungan hidup, ya, undang-undang tata ruang wilayah di dalam daerah itu ditetapkan dalam eksekutif dan DPR, ada perdanya untuk ke bawah, kan gitu. Nah, ini kan yang seharusnya dievaluasi, ya. Makanya sampai saat ini apa yang dilakukan oleh KDM dalam penataan, pemulihan dan penyelesaian ya banjir di Bekasi, saya pikir ini menjadi contoh yang baik untuk bisa dilakukan oleh semua pemimpin daerah di Indonesia seperti itu. Bang, sepak terjangnya ini kan menuai pro dan kontra. Menanggapinya seperti apa sebagai warga Jawa Barat? Kebetulan saya tinggal domisili di Kota Bogor, ya, KTP pun saya KTP Bogor. Tentunya apa yang dilakukan oleh KDM sebagai gubernur saya secara pribadi Jawa Barat, ya, ini pasti menuai pro dan kontra di masyarakat.
Ya Mas ya, kalau tidak mau dikritik, tidak usah menjadi manusia, itu bahasa quote yang ada. Apalagi dia sebagai seorang pejabat publik. Ya, kalau kita dengar ada tokoh politik kita nasional di Indonesia dalam media, kalau tidak kupingnya tebal, tidak usah jadi pejabat publik Mas. Ya, mendingan jadi artis aja. Dia bisa hilangkan itu kolom komentar gitu ya. Ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dia pejabat publik Mas, apalagi dia pemimpin yang dia memimpin masyarakat rakyatnya yang memilih Mas. Ini kan demokrasi. Ya, kalau dia memilih demokrasi, tentunya apa? Besar harapan rakyat atau masyarakat provinsi atau kota, kabupaten dan atau nasional itu memilih pemimpinnya yang dianggap rasanya mampu untuk menyelesaikan dan memajukan wilayahnya. Ya, ini kan ada jutaan masyarakat Jabar memilih KDM, tentunya dengan harapan yang tinggi. Gitu loh Mas. Dan ingat loh, yang memilih KDM dalam politik, kalau kita bicara politik praktis ya, ini belum tentu juga setuju dengan programnya KDM. Ya, belum tentu Mas. Dan atau sebaliknya, yang tidak memilih KDM, belum tentu saat KDM bekerja dan berkarya, itu dia pun tidak setuju dengan programnya. Gitu loh. Jadi bagi saya pandangan secara pribadi, apapun pro kontra itu sudah hal yang lumrah dan keniscayaan saat kita menjadi manusia. Apalagi ya KDM menjadi pejabat publik. Maka sudah wajib pegangannya mendengar semua suara lapisan masyarakat Jabar yang setuju atau tidak setuju, yang memilih beliau ataupun tidak memilih beliau. Ingat Mas, ketika ada masyarakat kita yang tidak memilih beliau saat jadi pilkada dulu, nggak boleh KDM memilah-milah dan tidak mengakomodir suaranya. Nggak boleh Mas, nggak boleh. Ya, ketika dia menjadi gubernur Jawa Barat, maka yang tidak memilih wajib menerima, dan KDM sebagai gubernur Jawa Barat dan wakilnya wajib melaksanakan undang-undang untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Bang, banyak juga sindiran-sindiran atau bahkan membanding-bandingkan seorang KDM dengan kepala daerah di tempat lain. Menanggapinya gimana Bang? Ya kemarin kan ada berita rame tuh, Gubernur Kalimantan ya, betul ya, katanya gubernur konten. Mas, saya melihat era digital itu harus dimaksimalkan oleh semua kita dalam konteks tanggung jawab pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh KDM, kenapa saya bilang fenomenal, ya, memberikan alternatif cara memimpin bagi kita, dan kenapa saya meminta membuka cakrawala dan hati kita, mengambil yang baik dari siapapun. Ya, kalau memang ini baik Mas, kenapa tidak dicontoh oleh semua pihak dalam hal ini pemimpin daerah? Era digital ini wajib Mas. Maka KDM ini pintar menggunakan momentum dalam memaksimalkan era digital. Semua suara bisa kita sampaikan Mas. Mohon maaf ya, kalau kita bicara era Orde Baru, kita sudah tidak ada era digital saat itu. Maka suara kita langsung formil. Dan itu belum tentu juga diterima. Tapi dengan era digital Mas, di pemukiman paling dalam, misalkan di mana ya, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, ya itu bisa menyuarakan pendapatnya dalam sosial media atau era digital itu. Yang akhirnya didengar oleh para pemimpin daerah di daerahnya masing-masing. Ini kan bentuk kemaslahatan menurut saya. Apapun produknya, ketika kita bisa memaksimalkan kemaslahatan dan kebaikan, maka itu yang didapat. Kalau bicara istilah almarhum guru kita, guru bangsa kita adalah Buya Hamka, asli Minangkabau atau Padang Sumatera Barat, itu menyampaikan, manusia itu mencari A, maka dia akan mendapatkan A. Manusia itu datang ke tempat B, dia mencari C, maka dia mendapat C. Maksudnya apa dari guru Handa kita semua, bahkan pahlawan nasional kita, Buya Hamka yang saya sangat hormatin, menyampaikan ketika kita mencari keburukan orang, maka kita akan dapat keburukan orang itu. Tapi kalau kita mencari kebaikan orang dari orang tersebut, maka kita mendapatkan kebaikan. Ini kembali kepada apa? Kepada niat hati tujuan kita. Kalau niatnya memang buruk, mohon maaf Mas, kepada siapapun, orang itu akan buruk.
gitu loh. Tapi kalau niatnya baik kepada siapapun, ya itu kan baik, gitu loh. Maka semua penilaian ini bagi pandangan saya secara demokrasi di Indonesia yang sudah cukup baik ya, tinggal perbaikan-perbaikan ke depannya, ini menjadi contoh bagi semua pemimpin daerah. Ya, kalau diperhatikan Mas, perhatiin deh di era media sosial ini. Saat KDM melakukan aksi, itu mohon maaf ya, saya lihat di media sosial saya saja, ya, yang dibuat oleh kantor saya, itu hampir semua daerah memberikan platform media sosialnya untuk menyampaikan kerjanya, gitu loh. Contoh, saya dari Palembang aslinya, saya hormati wali kota sekarang, ya, Pak Ratu, ya, Ratu Dewa, itu dia langsung melaksanakan tugas fungsi sebagai wali kota, itu pun diliput agar masyarakat juga tahu kerja pemerintah tuh betul nyata, lalu dilaporkan kepada masyarakat, bisa saling check and balance. Ini dilakukan loh Mas. Yang saya lihat waktu itu kan tidak ada momentum era digital. Ini kan sudah didahului oleh siapa? Oleh KDM. Bahkan sebelum jadi gubernur loh, KDM tuh sudah kular kilir gitu loh kepada masyarakat yang ada di Indonesia yang dia kunjungi gitu loh. Nah, sentuhan-sentuhan ini ternyata mengena kepada hati masyarakat. Bahkan saya lihat di media sosial di Padang, di Kendari, ya, di Kalimantan kalau nggak salah tuh saya baca tuh ya, Sulawesi, beberapa pemimpin daerahnya, ya, kemudian pemerintah daerah itu mengikuti momentum era digital lebih masif karena KDM. Kalau menurut saya, pandangan saya Mas ya gitu. Menularkan hal yang baik. Menularkan momentum kebaikan, kemaslahatan. Ini jangan iri dengki Mas. Tadi yang saya bilang kalau kita mengacu kepada pendapat dari guru kita, pahlawan kita, itu Buya Hamka, kalau kita mencari baik kepada orang, kita dapatnya baik. Maka harapan saya nih, apa yang dilakukan oleh KDM menjadi contoh untuk semua pemimpin daerah. Apatah lagi kepada pemimpin nasional kita, gitu ya, presiden kita Pak Prabowo dan wakil presiden kita Mas Gibran seperti itu. Ini kan contoh Mas, pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat langsung kepada titiknya. Mas, dulu di Jakarta rame soal penggusuran, benar nggak? Sampai ribut, sampai demo, sampai menjadi permainan politik pro dan kontra. Kenapa di Jawa Barat penggusuran yang lebih besar cakupan areanya tidak ada yang protes dan tidak ramai medianya? Ayo, ini juga kan perlu ada apa ya? Perlu ada check and balance, kebebasan berpendapat. Jawa Barat itu kemarin di Bekasi, ya, di Tambun Selatan, Tambun Utara, itu kan digusur Mas. Itu belasan tahun. Mereka bahkan ada yang rumahnya tingkat ratusan juta dia bangun. Ada oknum, bahkan mohon maaf ya, ini harus disampaikan. Ada bangunan-bangunan liar tadi, itu sudah ada sertifikat. Karena kan ada oknum-oknum yang bermain. Tahapan pensertifikatan pelimpahan hak menjadi hak milik itu ada aturan hukumnya. Ya, dalam pendaftaran tanah, di peraturan Menteri ATR BPN, di Undang-Undang Pertanahan. Ini kan tidak ada oknum juga Mas. Mohon maaf nih, sampaikan ini. Bahkan ada 9 di media tuh 9 SHM di bangunan liar yang ada di Bekasi yang saat ini sudah dibongkar. Tetapi kan yang ada SHM itu tidak dibongkar oleh pemerintah. Tandanya apa? Pemerintah tetap menghargai produk negaranya. Meskipun mungkin ya produk negara tadi diproses dengan secara melawan hukum. Karena prosesnya nggak benar. Kok bangunan liar di atas sungai bisa berdiri SHM Mas? Kan ada oknum BPN-nya dan ke bawahnya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Bagaimana pembiaran dan oknum-oknum ini berlaku di Indonesia. Ini membuka kacamata kita secara luas. Ya, makanya saya bilang penggusuran di Jawa Barat itu sama dengan penggusuran di Jakarta. Jakarta banjir. Ya, lalu digusur pada semua era. Ada era Pak Sutioso, Bang Yos yang saya hormatin, Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies Baswedan, PLT, kemudian sekarang Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ini kan semua era. Ya, meskipun yang sekarang belum gitu ya, tapi yang sebelumnya sudah melakukan proses penertiban bangunan liar di daerah masing-masing, khususnya kemarin Jakarta. Kenapa kita protes?
Kenapa masyarakat sampai ada yang gugat loh, Mas? Ya, ini kan konteksnya ada juga berbeda gitu ya. Tentunya ada materi khusus dalam gugatan masyarakat class action ya di beberapa tempat soal penertiban bangunan-bangunan yang di daerah aliran sungai. Jadi kita nggak bisa centang-perentang juga. Nah, tapi ini kan sebenarnya esensinya sama. Mengeluarkan sesuatu objek apapun di luar aliran sungai yang tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan banjir di wilayah yang lebih besar. Ini kan jelas, ini berlaku. Jangan sampai maksud saya begini, polarisasi politik itu yang lebih besar dilakukan oleh kita. Sudahi polarisasi politik di Indonesia. Bersama-sama kita sadari kesalahan kita, lalu kita bergotong royong. Sebagaimana budaya Indonesia gotong royong dari zaman baheula. Dari zaman kerajaan-kerajaan belum ada Indonesia tercipta, tetapi kerajaan Kesultanan Nusantara di seluruh wilayah Nusantara kita. Itu gotong royong budaya yang melekat dari semua leluhur kita. Sudah saatnya saya secara pribadi mengajak semua pemimpin daerah tidak lagi mengedepankan polarisasi politik yang memecah belah masyarakat kita. Kita hebat ke depan kalau kita kuat bersama menerima semua perbedaan. Yang menarik di sini sosok KDM akhirnya dapat julukan Bapak Aing. Gimana menanggapinya, Pak? Apa arti Bapak Aing? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu Bapak saya. Itu tanda harapan masyarakat kepada seorang pemimpin untuk bisa memberikan ya, menjembatani kemaslahatan, kesejahteraan, kebaikan bagi anak-anaknya, tanda kutip adalah masyarakat Jabar. Kalau kita sedikit mengulas, Mas, seorang anak tidak punya bapak, itu betul-betul hancur sebenarnya hatinya. Tidak punya arah yang mengarahkan dia menjadi lebih baik. Ya kan? Tapi anak yang dididik oleh seorang pemimpin di dalam rumah tangganya adalah bapak, ya, dengan wibawa, harisma dan kepemimpinannya, maka anak-anaknya berhasil. Maka istilah Bapak Aing ini dahsyat menurut saya. Slogan apa namanya? Slogan tagline yang spontan oleh masyarakat Jabar, Bapak Aing. Kenapa? Karena tadi, Mas, dicari, kami nih masyarakat Jabar mencari bapak, gitu loh bahasanya. Mencari bapak, sosok bapak yang sayang sama masyarakatnya, ya, yang mau membantu masyarakat kecilnya. Mengayomi, melindungi, mensejahterakan semua pihak, Mas, gitu loh. Nah, kalau menurut saya itu tagline dari Bapak Aing dalam pandangan saya ya, karena rakyat Jawa Barat mencari harapan seorang sosok bapak untuk bisa memimpin dan membina, ya, membimbing masyarakat Jabar menjadi masyarakat yang luar biasa, istimewa sesuai dengan tagline-nya KDM seperti itu. Bang, sebagai warga Jawa Barat sendiri sudah merasakan dampaknya atas programnya KDM sendiri belum, Bang? Tentu dampaknya begini, Mas. Kan dalam ketatanegaraan kita tuh ada hierarki tata negara, ada hierarki lembaga negara. Dari presiden turun ke gubernur, gubernur turun ke bupati wali kota. Di Kota Bogor saya dan atau Kabupaten Bogor itu kan wali kota Bogor dan Bupati Bogor. Wali kota Bogor kita Pak Dedi Rahim sama Kang Jenal, ya. Kemudian kalau di Bupati Bogor Pak Rudi ya, dengan Ade Jarwo, ya, Pak Ade Jarwo. Dengan adanya Gubernur Jawa Barat ini, Mas, jujur nih, kayak saya di domisili Kota Bogor itu sangat berdampak ke hierarki politik di bawah provinsi gitu loh, Mas. Karena mungkin pemimpinnya turun, pemimpinnya langsung memahami anggaran bagaimana cepat gitu ya. Tidak perlu lagi nunggu lama, tender lah ya, atau lagi PL gitu kan, ya lama birokrasinya ya, karena memang bisa diatur oleh timnya KDM. Itu wali kota Bogor Pak Dedi ya dengan Kang Jenal itu luar biasa praktik yang semisal dan semirip beliau untuk langsung turun di Kota Bogor dalam menangani beberapa permasalahan-permasalahan. Apa Kota Bogor? Contoh banjir, ya, ternyata kotor, drainase tertutup, sampah banyak, macet, kan gitu ya Bogor ya, Kota Bogor. Kemudian apa? Mengenai soal penataan PKL juga, ya. Kemudian apa? Transportasi dan sebagainya. Jujur, Mas, saya tinggal di Bogor kota, dengan adanya momentum seperti ini,
hierarki politik ketatanegaraan dari gubernur ke wali kota bupati ini sangat dirasakan. Dan bahkan sekarang Bupati Bogor juga untuk wilayah Kabupaten Bogor itu luar biasa Pak Rudi dengan Pak Ade Jarwo, gitu loh. Bagaimana langsung turun. Ini kan kalau nggak dicontoh oleh pemimpin di atasnya nih gubernur, kan nggak bisa Mas. Contoh ya, Bogor tuh macet Mas. Itu ada anggaran di jalan provinsi. Kalau wali kotanya, bupatinya tidak bisa hearing dan koordinasi dengan baik dengan gubernurnya, sedangkan itu anggaran provinsi, bagaimana Mas? Nah ini yang dilakukan oleh para wali kota bupati di bawahnya Gubernur Jawa Barat. Kenapa? KDM memberikan contoh itu, memberikan jalan akses yang luar biasa, bahkan rumahnya, ya kalau nggak salah betul ya, di rumahnya itu di Purwakarta, betul ya, itu menjadi kayak tempat curhatnya para anak buahnya lah tanda kutip. Itu bupati wali kota bagaimana bisa menyelesaikan wilayah masing-masing di daerah di mana otoritas kewenangan ada di Provinsi Jawa Barat. Saya pikir ini sangat positif, dampak multi efeknya apa yang dilakukan oleh KDM.